Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Nur Fatimah, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 Universitas Negeri Malang. Saya mengajar di SMKNU Tulung Agung. SMK bisa, SMKNU bisa, bintang songo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, saya akan menayangkan video terlebih dahulu untuk semangat kalian pagi ini. Perhatikan ya. Sambil diamati video tadi, video yang saya tayangkan ini, nanti bisa diambil benang merah dari dalam video ini. Dan itu ya, itu tadi motivator pagi kita sebelum pembelajaran. Jadi kita sebelum pembelajaran sudah dikasih motivasi biar pembelajaran kita nanti lebih fresh dan lebih bermakna. Kalau boleh tahu itu tadi siapa ya? Ada nggak? Iya, siapa? Muhammad Yusuf Hamka, seorang pengusaha yang sukses. Betul, itu tadi sekaligus bos jalan tol. Beliau adalah Muhammad Yusuf Hamka, warga Chinese yang menjadi muslim dan kebetulan beliau pengusaha sukses sekaligus pemilik jalan tol di Indonesia, jalan tol swasta. Jadi ia seorang pengusaha yang sukses. Tadi Muhammad Yusuf Hamka tadi bilang kalau pengen jadi seorang pengusaha itu pola pikir kita harus 1 tambah 1 sama dengan 11. Kenapa kok 1 tambah 1 sama dengan 11 dan 2? Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 itu adalah pola pikir seorang pekerja. Tapi kalau 1 tambah 1 sama dengan 11 itu tandanya dia seorang pengusaha. Kenapa? Dengan 1 tambah 1 sama dengan 11 maka pola pikir kita mesti jadi berkembang. Itu kata Yusuf Hamka. Nah, terus dari tayangan video tadi coba apa yang dapat kalian ambil hikmahnya? Ya, apa? Yang ada di benak saya, kalau kita ingin jadi orang yang sukses, maka kita harus berpikir bagaimana bisa jadi seorang pengusaha dan bukan jadi seorang pekerja. Betul. Kalau kita ingin jadi orang sukses, kita itu jangan berpikir untuk menjadi seorang pekerja, tapi harus berpikir menjadi seorang pengusaha. Kenapa harus berpikir jadi seorang pengusaha? Karena dengan kita berpikir jadi seorang pengusaha, otomatis kita akan jadi bos bagi diri kita sendiri. Dengan kita jadi bos, otomatis pola pikir kita berkembang, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain,
Sehingga dengan terciptanya lapangan pekerjaan, otomatis kita dapat mengurangi angka pengangguran dan menambah pendapatan dari masyarakat. Itu pesan dari Yusuf Hamka. Nah, nih untuk pagi ini kita akan mempelajari mengenai analisis peluang usaha produk barang atau jasa dengan 3 indikator. Yang pertama dari indikator pengetahuannya, kita menganalisis peluang risiko usaha. Yang kedua, memetakan atau memerinci peluang usaha. Dan yang ketiga, pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. Untuk indikator keterampilannya, kelihatan ya yang di belakang. Pertama, mendesain peluang dan risiko usaha, dan yang kedua, mengelola peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Itu yang akan kita pelajari di KD 3.2. Tujuan dari pembelajaran ini, setelah kita melakukan pembelajaran, saya berharap melalui pengamatan lingkungan sekitar, siswa dapat menjelaskan peluang usaha secara bertanggung jawab. Lalu melalui pengamatan lingkungan di sekitar pula, siswa dapat mengidentifikasi peluang usaha secara bertanggung jawab. Selanjutnya, melalui kajian literatur, siswa dapat mengonsepkan peluang usaha barang atau jasa dengan benar. Dan melalui kajian literatur pula, siswa dapat menentukan peluang usaha barang atau jasa. Serta melalui kegiatan diskusi, siswa dapat memanfaatkan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Ini nanti sebelum pembelajaran berakhir, karena kita menggunakan model pembelajaran problem basic learning, jadi kita nanti akan belajar memecahkan suatu masalah. Masalah apa yang akan kita pecahkan? Yaitu masalah mengenai peluang usaha. Lalu untuk keterampilannya, melalui kegiatan observasi, siswa dapat menerapkan peluang usaha barang atau jasa. Dan melalui kajian literatur pula, siswa dapat merumuskan peluang usaha. Itu tujuan dari pembelajaran kita pagi ini. Nah, sedangkan untuk materi yang akan kita pelajari di KD peluang usaha ini ada 3, yaitu yang pertama peluang dan risiko usaha, yang kedua memetakan peluang usaha, dan yang ketiga pemanfaatan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Tetapi untuk pembelajaran ini nanti insya Allah kita akan membahas 2 terlebih dahulu, karena kalau kita bahas semua waktunya tidak cukup ya. Untuk yang ketiga insya Allah kita akan bahas di pertemuan kita yang selanjutnya. Itu materi yang akan kita pelajari pagi ini. Pertama, kita sekarang akan mempelajari yang pertama, yaitu peluang dan risiko usaha. Nah, di sini sudah dijelaskan pengertian peluang yaitu kesempatan, sedangkan usaha adalah berbagai daya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi peluang usaha apa? Coba ada yang bisa bantu baca? Mbak, baca peluang usaha. Jadi peluang usaha adalah, Jadi peluang usaha adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan seorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan. betul. Jadi peluang usaha adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, untuk kita mendapatkan sebuah peluang itu ada 2 faktor yang mendukung, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sebelum kita masuk ke faktor internal atau eksternal, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa sesungguhnya ya, peluang usaha itu ada di sekitar kita dimanapun kita berada. Bahkan di dalam kelas ini pun sebetulnya tercipta banyak peluang usaha. Tergantung bagaimana kita dapat membaca apa tidak. Terciptanya peluang usaha itu kalau kita jeli terhadap situasi yang ada di sekitar kita. Kaitannya dengan faktor pendukung dalam peluang usaha, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri kita. Faktor internal itu berasal dari diri kita. Ini ada kaitannya dengan minat dan bakat kita.
minat kita untuk menjadi seorang pengusaha dan bakat yang kita miliki yang dapat dikaitkan dan dapat diciptakan menjadi sebuah peluang usaha. Lalu dari faktor internal ini agar dapat tercipta sebuah peluang usaha itu juga dapat didukung dengan faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar. Kalau tadi saya bilang peluang usaha itu adanya di sekeliling kita dimanapun kita berada. Suatu misal yang kaitannya dengan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ada di dalam diri kita kan? Nah, faktor eksternal lingkungan ada di sekitar kita. Kalau tadi saya bilang di dalam kelas ini sebetulnya ada peluang usaha kalau kita jeli. Ada yang bisa kasih contoh? Peluang saya ada dalam kelas ini. Suatu misal. Kan kita masuk sekolah jam 7 sudah harus nyampe sekolah, ya kan? Kalau jam 7 sudah berada di sekolah, otomatis yang rumahnya jauh itu berangkatnya mesti sebelum jam 7. Ada yang jam 6, ada yang jam 7. Sekarang saya tanya jujur ya. Tadi ini semua sudah sarapan? Belum. Saya yakin banyak yang belum. Karena hari Senin sebelum kita pembelajaran kita upacara dulu kan. Nah, persiapannya mesti jauh dari awal. Karena kita takut telat, berangkatnya mesti lebih awal. Ada yang sempat sarapan, ada yang belum sempat sarapan. Dengan kondisi seperti ini, adakah peluang usaha? Ada. Satu misal, kita bisa mengambil kesempatan ini yang dari faktor eksternalnya, yaitu dari luar diri kita, digabungkan atau dimitkan dengan faktor internalnya, yaitu minat dan bakat. Minat yaitu keinginan kita untuk menjadi seorang pengusaha. Bakatnya satu misal untuk menyiasati hal seperti ini apa? Masak, seumpama betul masak. Karena kenapa? Dengan bakatnya masak, terus minat kita menjadi seorang pengusaha, otomatis itu kalau digabung dengan kesempatan yang ada di dalam kelas ini jadi sebuah peluang usaha. Ibu masak bu, saya tak bawa di sekolah tak jual. Koncoku oke sing belum sarapan. Nah, dengan harga yang sesuai dengan budget saku anak sekolahan, yang penting ada untuk pengganjal perut, insya Allah itu dapat dijadikan sebuah peluang usaha. Minat kita sudah ada, bakat kita sudah ada, peluang berbagai faktor eksternal ada. Diminkan dan jadi seorang pengusaha dengan berjualan makanan, jualan kecil-kecilan, kapasitas dalam kasur aja. Nanti kalau sudah bisa laku semua, bisa diperbanyak lagi dengan tas lain, sehingga bisa menjadi sebuah usaha. Itu maksud dari faktor internal dan eksternal tadi. Faktor pendukung adanya sebuah usaha. Bisa dimengerti? Oke. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Belum. Lanjut ya. Nah, sekarang yang B, identifikasi peluang usaha. Dalam mengidentifikasi peluang usaha diperlukan kerja keras, ulet, percaya, dan ada kemampuannya. Nah, untuk dapat mewujudkan identifikasi peluang usaha ini, ada 4 unsur yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Keempat unsur ini yang pertama, boget atau kerja keras, yang kedua work smart atau kerja cerdas, yang ketiga antusias atau antusiasme, dan yang terakhir adalah servis atau pelayanan. Nah, untuk mewujudkan peluang usaha ini, seorang pengusaha kan harus mempunyai 4 karakter ini. Kita kupas satu-satu. Sekarang work hard atau kerja keras. Kerja keras itu adalah semangat yang berkobar untuk mewujudkan sebuah tujuan. Jadi kalau kita punya kemauan, kita juga harus punya semangat agar kemauan yang kita miliki itu dapat terwujud. Bekerja keras sehingga apa yang kita inginkan dapat tercapai. Yang kedua, kerja cerdas. Ini kaitannya dengan teknologi dan pemanfaatan waktu. Saya tanya dulu,
harus keluar rumah. Tapi dengan adanya kemajuan zaman, sekarang kita bisa melaksanakan jual beli hanya di dalam rumah, yaitu secara online. Hemat waktu, hemat tenaga. Itu yang dinamakan dengan kerja cerdas, memanfaatkan waktu dan memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, entusias atau antusiasme, yaitu kemauan yang besar untuk menjadi seorang pengusaha. Dan yang terakhir apa? Pelayanan atau servis. Kalau kita ingin menjadi pengusaha yang sukses, kita harus bisa memberikan servis yang terbaik pada konsumen. Karena konsumen yang menentukan berhasil dan tidaknya sebuah usaha. Tanpa adanya konsumen, maka usaha tidak akan bisa berjalan. Karena kenapa? Sebanyak apapun kita produksi, sebaik apapun kita produksi, kalau barang kita tidak disukai pelanggan, tidak disukai konsumen, maka sama juga dengan bohong. Kita hanya usaha sendiri tapi tidak ada yang membeli. Jadi di sini pelayanan itu merupakan kunci utama di dalam kesuksesan sebuah pengusaha. Harus ramah, harus bisa mengerti apa yang dimau oleh konsumen. Siap dengan pertanyaan saya? Sudah. Sekarang kita bentuk kelompok. Karena hari ini banyak yang sudah masuk, ada 5 anak yang sudah masuk. Kita tetap bikin kelompoknya 4
sekitar 5 pondok. Kan dari awal tadi saya bilang peluang usaha itu sebetulnya ada di sekeliling kita asalkan kita jeli dalam mengamati kan. Nah, kelompok 1 dari hasil diskusinya dia menemukan sebuah peluang usaha yang dapat diambil untuk dijadikan ladang usaha, yaitu usaha apa tadi? Usaha laundry. Karena kalau anak pondok memang biasanya kalau anak mondok sambil sekolah itu biasanya jadwalnya relatif padat, memenuhi kebutuhan di pondok juga tugas-tugas yang ada di sekolah. Sehingga dengan dia mengambil keputusan untuk membuka sebuah laundry, maka keputusan itu sangat baik. Kenapa kok diambil laundry? Karena pekerjaannya yang fleksibel, simple. Itu tanggapan dari paparan dari kelompok 1. Mungkin ada yang mau menanggapi kelompok lain? Ya, yang Mbak Trans. Apakah hanya usaha laundry itu saja yang ada di sekitar pondok? Sebetulnya masih banyak lagi peluang usaha yang ada di sekeliling kami. Suatu misal usaha catering, jualan jajanan atau snack. Tapi memang kita memilih usaha laundry karena selain waktu mengerjakan yang fleksibel, untuk usaha laundry ini relatif mudah dikerjakan oleh kami yang notabene merupakan pekerjaan anak-anak pada umumnya, yaitu mencuci dan menyetrika baju sendiri. Jadi pekerjaan laundry tidak terlalu berat buat kami. Itu yang dapat saya sampaikan. Apakah masih ada yang mau menambah lagi? Itu jawaban dari kelompok 1. Kelompok 2 gimana dengan tanggapan dari kelompok 1? Ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau memang tidak ada, kelompok 1 bisa duduk kembali, kasih tepuk tangan. Kelompok 1 sudah memberikan paparan yang baik. Dia mengamati lingkungan di sekitar, lalu mengambil keputusan untuk membuka sebuah usaha, yaitu usaha yang bisa dilakukan sebagai anak yang notabene masih sekolah. Itu adalah laundry. Tadi kelompok 1 menjelaskan kenapa kok harus laundry. Laundry itu apa dong? Cuci baju sama nyetrika. Itu kan kebiasaan kita, anak-anak kan semua bisa kan. Kalau masak mungkin walaupun bisa belum bisa menguasai. Kalau laundry itu ide bagus karena kenapa? Bisa dikerjakan sepulang sekolah dan mayoritas anak seusia kalian itu bisa mengerjakan. Itu paparan dari kelompok 1. Coba dari yang kita pelajari tadi, ya kita bisa mengambil kesimpulan. Halo, perhatikan. Kalau kita ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, kita juga harus bisa menganalisis peluang usaha apa yang dapat kita jadikan ladang usaha pada usaha kita dengan memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Untuk pelajaran besok, pertemuan selanjutnya kita akan memanfaatkan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Coba ya, nanti pelajari di rumah, besok agar waktu kita pembelajaran kita bisa ada hubungan timbal balik. Itu ya. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Untuk pembelajaran kita hari ini gimana? 1 kata aja. Baik, Bu. Ya apa? Menyenangkan. Menyenangkan. Ada lagi? Bergembira.